Apa Tuhanmu? Satu. Penipu, pembohong kan? Kalau nggak ada Penipu Yesus, kan? kabar gembira, Bang. Kabar gembira mati di atas tiang salib apa, gitu. Bang? Itu kabar gembiranya mati di atas Kabar gembira tiang di salib. Quran apa? Kabar gembiranya untuk orang-orang seluruh manusia. Mau dalil? Iya, untuk seluruh Oke. manusia. Yang bawa siapa? Baik, saya kasih dalilnya, saya kasih supaya kamu itu bisa waras sedikit, jangan lama gila ya. Al-Qur'anul Karim menjelaskan dirinya bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Kabar gembiranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dan membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus itu Tuhan itu satu, bukan Tuhan itu tiga, tapi dibilang satu. Ya, Tuhan itu penipu Isa, namanya. Islam itu kan? Jadi kalau Anda mengatakan Tuhanmu satu, yang diperselisih. Kalau Anda mengatakan Tuhanmu satu, itu kebohongan. Tuhanmu itu banyak. Surah 118. Sekarang kalau Yesus itu Tuhan, Yesus punya sepupu bernama Yahya atau Yohanes. Sepupu dari Tuhan pasti Tuhan. Kemudian dia punya tante namanya Elizabeth. Tante daripada Tuhan kamu itu pasti juga Tuhan. Kemudian Tuhanmu juga punya om namanya Zakaria. Omnya Tuhan pasti juga Tuhan. Oke. Ada lagi ponakan-ponakannya, ada lagi kemudian saudara-saudara sekandungnya seperti Yudas, Simon. Itu semua Tuhan. Nah, jadi kalau Tuhan itu punya silsilah, berarti Tuhanmu punya rumpun keluarga. Dengan demikian, bohong kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu satu. Karena Tuhan Anda punya keluarga, rumpun keluarga, punya RT, punya RW, punya desa, punya kecamatan, punya ibu kota, dan seterusnya. Ya, Tuhanmu berasal dari kota Nazaret. Di Nazaret dia punya ibu, dia punya ayah, dia punya sepupu, dia punya tante. Sedikit lagi Tuhanmu arisan. Suka mulut. Yesus nomor satu. Jadi Al-Anbiya Muhammad diperolok itu Tuhan-Tuhanmu gimana? Terlalu tinggi materimu, hanya terjemahan Al-Quran. Terlalu tinggi materimu. Ini aja kamu selesaikan dulu. Al-Quran yang kamu bawa-bawa tadi yang kau tidak paham, Al-Anbiya ayat 36. Di situ orang-orang kafir, orang-orang kafir di situ berbicara kepada sesamanya orang kafir. Apakah Nabi Muhammad ini yang telah mencela Tuhan-Tuhanmu? Kenapa orang-orang kafir mengatakan mencela Tuhan-Tuhanmu? Karena memang kafir Tuhannya banyak. Sekarang terbukti kan, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada juga Tuhan burung merpati. Bertelurlah burung merpati, telurnya ada 6. 6-nya sama-sama menetas. Burung merpati punya ini diskusi anak. atau nyanyi? Ini juga semua ini. Apa-apaan kau itu semua orang diskusi kok malah nyanyi. Rambo angak dia. Kau itu rambo angak, gak rambang. Rambo angak. Semalam kok pelagamu. Diamlah Rambo angak. Kau mau nyanyi atau kau mau diskusi? Rambo angak. Kiper. Dasar ini.
atas. Burung merpati turun dari Weh, Rembuanga. kandang, lalu dia Weh, Rembuanga. menetas. Nyamuk dia. Menjengkelkan Kenapa sekali. Rembuanga? Ini Saya masih Rembuanga di sini kenapa? baik-baik, Rembuanga. Jangan kau makan rembang saja kau ya, jangan kau makan rembang kau. Kita mau diskusi baik-baik, Rembuanga. Itu tadi temannya saudara saya Pak Kande Polok ya datang di sini membahas Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 36. Jadi saya Kau tanya, juga punya bahasa Pakan Depolo, berapa- Pakan Depolo apa? Kau juga tuh sudah sopan kau bicara itu Pakan Depolo. Loh. Apa itu Pakan Depolo? Saya Maksudmu apa itu tanya, maksudmu? lah kalian kan suka makan pantat babi, benar nggak? Gimana sih, Bang? Aja. Lu kok kurang ajar pula, gimana sih? Ajar memang kau Rembuanga. Brengsek memang kau ini. Menjengkelkan kau saja ini. Seandainya kau di depanku ini Rembuanga, aku tampar kau. Oh, Iya, kalau kau kau kan? bisa, kalau kau bisa tampar saya. Kalau bukan kau yang kencing darah, Baik. Kita ketemu Kalau ya. bukan kau yang kencing darah. Kita ketemu. Boleh. Gimana kalau kita Boleh, ketemu? Boleh. Ya, Di mana kita boleh, ketemu? boleh. Di mana? Ya terserah. Saya di Makassar, saya di Sudiang. Ya Kau di sama mana? kita saja di Makassar, Rembuanga. Ya udah, kita ketemu. Berapa nomor Di mana? HP-mu? Di mana? Ya saya Ngapain terserah mau ngambil kamu. nomor HP-ku? Bilang aja Iyalah, di mana katanya mau tempatnya. ketemu. Jam berapa? Katanya mau Bilang ketemu. aja tempatnya di mana? Di mana tempatnya? Oke, Kita ketemu di Sudiang gimana? Ketemu di Sudiang. Di depan Banyak BPS. Sudiang luas Di depan Rembuanga, itu BPS. Sudiang. Di depan BPS Sudiang ada Alfamart di situ. Gimana? Saya tunggu kau. Gimana? Gak usah di Sudiang, kenapa? Jauh di situ saja perintis kemerdekaan. Woi, Takut ya. di situ Indomaret, di depannya Indomaret. Di perintis sini, di perintis ya. Indomaret di sana perintis ya. Di deh. Rambuanga. Kamu minta ketemu sama Bang Zuma, tak kasih tempat di depan BPS Sudiang. Di situ ada Alfamart. Biar ku buat gigimu rontok semua. Sombong sekali kau ya, sombong sekali merontokkan gigi gua ya. Benar-benar. Lah gigimu kan punya gigi mulut. palsu. Bagaimana gak rontok? Tinggal ku tiup saja. Nah, gigimu jatuh. Gigi Rembuanga. Justru kau yang gigi palsu Rembuanga. Coba kau bilang huruf S. 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 Bilang S. Kenapa S? Kurang ajar. Rambuanga pakai gigi palsu. Giginya terbuat dari belerang. Aduh, lucu. Jadi begini Rambuanga, itu temanmu tadi datang ke sini menghujat Rasulullah, dikatakan Rasulullah memiliki banyak Tidak usah, Tuhan. kenapa dibawa-bawa lagi ke situ? Saya datang ke sini mau Jadi, bertanya, saya mau uji kepintaran. Saya tadi mau uji kan kamu apakah kau masuk di sini, Rembuanga. Saya mau bertanya, Rembuanga. Rambuanga, teman kamu ini tadi masuk ke sini. Dia membahas Anbiya. Jadi Tidak saya usah, kenapa kamu kemudian harus bicara sampaikan sama saya? Al-Anbiya Hubungannya dengan ini. saya. Nah, Apa itu kan hubungannya seimanmu. dengan saya, Sama-sama Rambuanga? penyembah Yudas. Kan gitu. Kasihan kau ini, botak. Kamu sama temanmu tadi sama-sama penyembah burung merpati kok kayak gitu sih? Koplak, Kamu enggak menerima Tuhanmu burung merpati? Sekarang saya mau tanya aja, kenapa saya mau tanya sama kamu ini? Rambuanga. Sekarang kau buka Quran surah Al-Mutaffifin. Coba kau. Wah, Ayat 13. Kau buka, lalu kau bacakan. Iya, kau bacalah. Kau baca Kau sama baca saya. itu, coba. itu Quranmu itu kau Kamu yang baca. yang bawa. Saya kalau membahas tentang Bible, buku dari Yunani itu saya yang baca. Sekarang kau membawa Al-Quran, ya kau bacalah. Oke, Ayo. saya bacakan dalam terjemahannya. Oke. Oh, bukan Al-Quran itu berarti. Itu bukan Al-Quran, maksudnya terjemahannya. Oh, jadi kalau ada terjemahan tidak layak ya? Oh, bukan Al-Quran itu. Makanya kau jangan Rambuanga. Kau harus rambook akal. Akalmu yang harus jadi Rambo, jangan mulutmu. Mulutmu aja yang kayak Rambo sakti, tapi cuma bisa ngomong, otak nggak berfungsi. Saya diskusi sama orang sakit ini atau orang sehat? Dasar Orang dari sehat rogah. kah? Kamu ini sehat kah?
Kamu siap nggak? Dange, dengarkan saya. Kalau kau sehat Anda nggak? Kau sehat membahas terjemahan, itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu bahasa manusia. Dasar dompala, pemakan anus. Dasar tetanus kau tetanus. Awas giginya Brengsek kau itu. jatuh. Awas giginya jatuh, Pak. Hati-hati. Oke. Ngomong saya enak perutnya. Sekarang kau jelaskan ini Al-Quranmu ini di Apa itu? Di Apa Al-Mutaffifin. itu? Coba ini ke bawah Al-Quran itu ternyata dongeng-dongeng yang diculis. Oh, dongeng. Oh gitu. Ya, dongeng. Iya, dongeng. Oke, mari kita bahas Sekarang ya. kau jelaskan Al-Quranmu. Oke, baik. Kau jelaskan. Kita bahas. Al-Quran dongeng, ayat dongeng, berapa? dongeng. Ayat Dongeng, berapa? dongeng. Ayat 13 dongeng. Ayat 13 3. Oke, baik. Dengarkan saya Rembuanga ya. Jadi kemudian ketika kita membahas Al-Quranul Karim, maka kita harus mengerti untuk membaca, itu minimal untuk memahami Quran. Tidak ada umat Islam kemudian yang memahami Al-Quran tanpa bisa membaca. Paham? Kecuali diberikan penjelasan oleh pakar Al-Quranul Karim kepada mereka. Nah sekarang ketika dikatakan wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Garambang, bukan itu bacanya Garambang, Isa Tunggu dulu. Tuala. Garambang. Dengar dulu. Garambang. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Dan tidak ada yang mendustakannya pada hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Lalu Allah mengatakan apa? Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka orang-orang kafir laknatullah si Ramboanga akan berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Jadi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng orang-orang terdahulu adalah si Ramboanga yang otaknya tidak berfungsi. Makanya dikatakan ayat selanjutnya kalabal, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Apa yang mereka kerjakan? Menyembah burung merpati. Apa yang mereka kerjakan? Menyembah anak Maria. Apa yang mereka kerjakan? Menyembah roh bertanduk 7 dan bermata 7. Makanya Allah mengatakan kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Kalla. Allah kemudian mengulangi. Kalla. Sekali-kali tidak. Innahum ar-rabbihim yawma izil lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke dalam api neraka. Masih mau kau datang besok? Garambang. Ya ternyata kau asal-asal ocor-ocor saja ngomongmu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berbahasa Arab Latin ternyata Garambang. Ketika kemudian orang ini si Ramboanga ini, jadi Ramboanga itu artinya sakti di mulut. Jadi mulutnya itu sakti, keluar-keluar seperti apa? Seperti rambu. Tapi otak tidak berfungsi. Itulah yang disebut Ramboanga. Nah, sekarang kita lihat dia membawa Al-Quran surah Al-Mutaffifin. Dia membahas iza tutla alaihi ayatuna. Yang apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami. Ini sebelum ayat ini Allah mengatakan wa ma yukazzibu bihi illa kullu ma'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakannya pada hari pembalasan illa kecuali kullu ma'tadin athim, yaitu setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Siapa mereka? Kristen. Kristen kalau dibacakan Al-Quran dia mengatakan dongeng. Kenapa demikian? Karena mereka melampaui batas. Karena mereka itu adalah berdosa.
Maka Allah menerangkan, "Iza tutla alaihi athatuna." Apabila mereka orang-orang kafir ini dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, mereka berkata, "Qala asatirul awwalin." Itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Coba kau jelaskan. Jadi orang-orang yang dibacakan Al-Qur'an, orang-orang yang dibacakan Al-Qur'an, mereka mengatakan Al-Qur'an itu dongeng. Tapi apa kata Allah? Kalla bal, sekali-kali bukan dongeng. Memang dongeng. Ala qulubihim memang dongeng. makanu Itu yaksibun. tafsirnya. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Salah Kalla. dongeng. Allah kemudian mengulang sekali-kali Al-Quran tidak. dongeng. Innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir siram buanga ini pada hari-hari terakhir, kemudian pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan. Summa innahum asalul jahim. Sesungguhnya siram buanga kemudian akan masuk benar-benar ke dalam api neraka. Ini ayat. Oke, sudah ayat kau berhenti. ayat 16-nya mengatakan, jangan kau ngomong terus. Saya berhenti ayat dulu. 16-nya mengatakan, "Summa innahum lasalul jahim." Sesungguhnya siram buanga akan benar-benar masuk ke dalam neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun. Kemudian dikatakan kepada siram buanga, inilah asap dahulu yang kamu dustakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Sekarang kau jelaskan tafsirnya dulu. Saya bacakan perlu tafsirnya menjelaskan ya. tafsir. Oke, saya bacakan silakan. tafsirnya. Silakan, silakan. Itulah orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran yang berisi ajaran Islam yang mulia, dia berkata sembari menertawakannya, itu adalah dongeng dan bualan orang-orang dahulu. Berarti orang-orang kafir adalah dongeng-dongeng dari umat Israel yang membuat Injil Thomas dan Injil Yesus kecil. Itulah dongeng-dongeng yang diadopsi Al-Quran. Kemudian juga salah satu adalah penidur, 7 penidur di gua Efesus, bahwa 7 penidur itu adalah dongeng-dongeng Yahudi yang diadopsi Al-Quran di Al-Kahfi. Apanya lagi yang kamu bela-bela? Iya. Oke. Sekarang sekarang apa kata Allah di ayat itu tentang orang kafir yang menuduh dongeng? Apa kata Allah? Sudah jelas. Kok sudah jelas? Saya katakan kepada saudara, apa kata Allah terhadap orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu dongeng? Baca ayat 14-nya. Baca ayat 15-nya. Baca ayat 16-nya. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian ramboanga, sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka. Nah, sekarang pertanyaannya, ada referensi bahwa di ayat Al-Quran itu memang ada cerita dongeng tentang Isa Al-Masih. Itu dongeng-dongeng Injil Yesus masa kecil, ketika kecil diberi kitab. Sekarang itu kitab mana itu kitab Injil itu? Bukan kan dongeng. Oke, gantian kita ya. Al-Quranul Karim menerangkan Nabi Isa alaihissalam lahir di bawah pohon kurma. 2000 tahun setelah kejadian tersebut, para pakar dari orang Yahudi menemukan biji-bijian yang usianya 2000 tahun silam. Mereka melestarikan kemudian biji kurma tersebut. Bandingkan dengan Kristen, Yesus lahir di kandang binatang. Tolong, siapa ilmuwan yang menemukan sisa-sisa kandang tersebut? Saya kasih angka 10 Anda, silakan. 1, 2, kamu salah 3, karena bukan di kandang binatang 4, tapi di Migdal Eder. Dia 6, lahir di Migdal Eder. 6, Kasihan di 7, Migdal Eder. 8, Bukan di bawah pohon korma. Kasihan Ramboanga. Ya, Yesus sekarang lahir kita di Migdal Eder. sekarang kita lihat ya Loh, teman-teman. di mana Sekarang di kita lihat. Bethlehem ada pernah pohon korma? Tidak ada bukti arkeologi bahwa di Bethlehem itu pernah ada pohon korma. Rambuanga. Oke, baik teman-teman, kita baca ya, kita ajari si Rambuanga ini, si gigi palsu ya, bagaimana kemudian bahwasanya Yesus itu benar-benar lahir di pohon kurma. Kita lihat dalilnya di mana.
Dan kita lihat apa yang diterangkan di dalam Lukas 2 nomor 7 nomor 12, di situ ada kata Migdal Eder. Migdal Eder itu sama dengan kawanan domba, atau Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Oke? Tidak ada satupun ilmu. Itu aja kau sudah salah. Itu aja kau sudah salah. Saya luruskan. Rambuanga, diam dulu kau. Ya, Rambuanga, diam dulu. Kalau di dalam kitabmu dikatakan Migdal Eder, Lukas 2 nomor 7 12, di situ dijelaskan bahwa Yesus lahir di suatu kandang domba di Bethlehem. Adakah ilmuwan yang menemukan kandang domba itu? Tidak ada. Sekarang ketika Al-Quran menarasikan Maryam seketika sebelum melahirkan, beliau kemudian bersandar di pohon kurma. Kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana keadaan Bani Israel pada masa itu. Ulangan 34 nomor 4. Dan berfirman Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunannya lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang sana. Lalu kemudian diterangkan dalam Hakim 1 nomor 16, keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda, dan di kota pohon kurma, ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad. Lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Hakim-Hakim 3 nomor 13, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki oleh mereka. Hakim-Hakim 4 nomor 5, ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Roma dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk menghakimi kepadanya. Lalu 2 Tawarik 28 nomor 15, dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari empasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang ada berlalu payah untuk berjalan dan dengan keledai. Dan dibawa Yeriko ke kota pohon kurma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Terakhir Nehemia 8 nomor 16, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon muran, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma, daun pohon kurma. Dan di situ sedikit pun tidak diceritakan daun pintu kandang bembe, atap kambing suara saja besar, bembe, nilainya kosong, tidak ada artinya, pintu tidak ada maknanya. kandang Dasar bembe. Rembuanga. Tidak Besar ada saja. juga dikatakan palungan Apa makanan hubungannya bembe. Bethlehem yang ngomong? Tidak ada Jadi narasinya. yang terbukti Al-Quran menjelaskan Nabi Isa lahirnya di bawah pohon kurma, karena Yerusalem dan Israel selalu bersentuhan dengan pohon kurma. Waduh, waduh, Kacau. Oten, waduh, Oten, beraninya Kenapa itu report, beraninya report. Loh, siapa yang report? Oten. Siapa report? Waduh, Saya di sini nggak report. Oten, beraninya report. Jangan ada ketik angka 8. Itu virus itu. Aduh. Kalau ada yang ketik lagi saya mute ya. Aduh, Oten, report. Aduh, Oten, report. Gak ada sejarahnya Bang, cuma lari ya. Aduh, Lari Oten itu report, bukti, jangan lari itu jangan buktinya. kejang-kejang lah, Ten. Jangan ada yang kita typing berdua, angka kita 8. singgah, orang dua, kita ada lagi, nampak kita typing lagi. lagi saya mute ya. Jangan ada typing angka. Sekali lagi, dikasih tahu ngeyel ya. Jangan typing angka saya bilang jangan ya. repot. Jadi saya mute kalian ya. Jadi saya mute kalau Usah keras main kepala repot, dibilang teman-teman. mute ya. Jadi begini. Jadi sudahlah, kalau makan katakan repot ya, semua bembe. ini. Hanya dikatakan lari. tentang pohon kurma Sekarang dan saya pohon bertanya. Jadi Bani Israel Sekarang, nggak usah, itu identik nggak usah dan jauh-jauh, kental menguji dan keilmuan familiar dengan Rembuanga. kambing, dengan pohon kurma. Saya mau uji Dan keilmuan sekarang para Rembuanga. ilmuwan arkeolog telah menemukan biji-bijian kurma yang usianya 2000 tahun silam, dan mereka sekarang sedang melestarikannya. Ini cerita koran ini. Baca koran, kamu ini baca koran. Tunjukkan Kita kepada diskusi. saya Kau arkeolog ini baca dari koran. mana
yang menemukan sisa-sisa kandang bembe peninggalan Tuhanmu Rambuanga. Tuhanmu lahir di kandang bembe itu, mana arkeolog yang menemukan puing kandang bembenya? Tak ada yang menemukannya. Rambuanga kepala gepeng hanya bisa menguji, tapi dia tidak bisa apa-apa. Rambuanga. Bagaimana mungkin seorang murid TK menguji seorang profesor Bibel kucluk? Kau sikat gigi dulu pakai rinso baru bicara. Kau mau membahas tentang kekristenan dengan pakar Bibel, sementara kamu hanya pakar Rambuanga. Bagaimana caranya? Sekarang saya tanya sama kau, bagaimana kau bisa jelaskan ini? Sudah. Bagaimana kau jelaskan ini Quran surat Al-Hadid 3? Coba kau jelaskan itu. Quran surat Al-Hadid 3. Coba kau jelaskan. Al-Hadid. Coba kau jelaskan. Makanya kau jelaskan supaya Quran surat Al-Hadid 3. Coba jelaskan. Dengarkan. Kalau kamu itu mau berbicara normal kayak orang normal giginya, gigi kau itu las karbit. Jangan kau pakai gigi yang murah kayak begitu, jatuh kan? Al-Hadid. Rambuanga. Emang kau pernah lihat saya? Lah itu caramu bicara Al-Hadid. Kenapa? Karena gigimu mau jatuh. Kan, kau jelaskan sekarang ini Quran surat Al-Hadid. Al-Hadid. Jelaskan Al-Hadid 3, Quran surah Al-Hadid 3. Coba jelaskan. Al-Hadid. Allahu Akbar. Al-Hadid, coba kau jelaskan itu Al-Hadid 3. Coba kau jelaskan. Surah apa? Yang ke Quran surah Al-Hadid. Al-Hadid 3. Hadid, yang giginya agak kuat sekarang. Oke. Jadi ketika berbicara Al-Qur'anul berbicara mengenai surah Al-Hadid ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah diterangkan di dalam surah Al-Hadid, dialah yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitabnya orang Yahudi Ulangan 32 nomor 39, Tuhan pencipta langit dan bumi diterangkan bahwa yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Sedangkan Yesus jelaskan. Saya jelaskan itu, kenapa larinya kemana-mana? Yesus gimana? Kau baca dulu, kau baca dulu Al-Hadid 3. Jangan kemana-mana. Dihidupkan dan dimatikan. Rembang. Kau jelaskan. Lalu kemudian diterangkan oleh Allah di ayat selanjutnya, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah, dialah Allah, yang kau kurangi itu dialah Allah, yang kau tambah, yang kau kurangi. Dialah Allah yang maha awal, huwal awwalu wal akhiru, yang maha akhir, wazzahiru, yang zahir, maha zahir, wal batin, dan yang maha batin, maha gaib, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Subhanallah. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat sore Pak Zul. Iya, sore.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dia hakikat yang maha awal, dia hakikat yang maha akhir, dia hakikat yang maha zahir, dia hakikat yang maha gaib, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu penjelasannya. Tidak ada di mana kata Allah di situ. Loh, Pak wal awwalu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil Ini ardh. nih orang suka ngarang bebas terus. Pak Sul lah cari Ayat pertamanya Anda baca, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Maha suci Allah yang dikatakan bahwa apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Sabbahalillah, sabbahalillah. Bertasbihlah segala apa yang ada di langit dan bumi kepada Allah. Berarti ketika berbicara huwal awwalu, ini berbicara kepada Allah, karena manusia tidak akan mungkin di sini. Dialah yang maha awal. Yesus nanti ada ketika mamanya ngeden, papa mama, opung, Ini orang sakit ini. Garam tante, Orang sakit. setelah itu barulah Yesus ada. Berarti Yesus tidak masuk di sini. Ternyata botol akidahnya dia tidak paham. Oke. Botol, Lalu kemudian botol, dikatakan apa? botol. Wal akhir, yang maha akhir. Di dalam Yohanes 19:30, lalu Yesus meminum asam anggur, lalu matilah dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Yesus tidak bisa wal akhir, yang maha akhir, karena Bang Suma masih hidup. Yesus sudah kolaps. Jangan kau narasi bebas. Lalu kemudian narasi bebas. wazahir, yang kemudian wazahir, yang maha zahir. Allah Subhanahu wa taala maha zahir. Apa buktinya? Mengadakan segala sesuatu dari kemahakuasaannya. Yesus apakah masih ada? Tak ada. Kulupnya hilang setelah dipotong, paman. Hilang. Dimakan cuacuing. Jadi Sudah. Yesus Tuhan kamu Kapan saya itu punya tidak kesempatan? bisa duduk. Kasih, kau diam dulu. Rambuannya kau bertanya diam dulu. tentang Al-Quran. Sebagai Ya, sudah, kan orang yang memahami Al-Quran, saya mengajarkan Ya, kau, jangan kau nangis. Kau kan Rambuannya kau diam. Rambuannya kau diam. tidak sesuai. Rambuannya kau diam. Tidak Rambuannya sesuai. nanti gigimu jatuh. Rambuannya nanti jatuh gigimu kalau kau banyak bicara. Kemudian Ya, yang kau Al-Batin. Kemudian Al-Batin. Kemudian Al-Batin. Dengarkan. Al-Batin di sini artinya Allah itu maha mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Siapapun tidak akan sampai kepada level itu. Yesus tidak mengetahui apakah di atas kepalanya ada kutu, ada ketombe, atau ada kecoa, atau ada rambuanga di atas. Yesus tak tahu. Oke, paham itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala diterangkan wal batin, dia yang maha batin, yang mengetahui segala sesuatu yang gaib. Lalu dikatakan wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yesus tidak tahu berapa lembar rambutnya. Yesus enggak tahu bulu keteknya ada berapa lembar. Yesus enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala wa huwa bikulli syai'in alim. Yesus tidak bisa apa-apa. Jadi Tuhan Anda itu, wahai saudara Ramboanga, itu hanya manusia ciptaan yang tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Tidak usah kau. Itulah Tuhan yang benar, yang maha kekal, yang tak terhampiri, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, dan padanya kemudian kekal yang selama-lamanya. Tidak ada kejelasannya. Tidak ada kejelasannya.
Sekarang Jadi, kamu mau jual siapa? Anak Maria? Sekarang saya punya giliran. Sekarang saya bahwa Awas gigimu jatuh. Jangan selalu bahwa banyak sebut huruf ternyata S. bahwa Al-Quran Jangan kau memang tiup gigimu sendiri. Nanti jatuh gigimu. Jangan kau tiup pakai huruf S. Jadi Jangan cukup banyak-banyak huruf S. jelas bahwa ini Al-Quran mengadopsi Injil Thomas. Di sini dikatakan dialah yang awal dan yang akhir, yang sahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu jelas bahwa ini diadopsi dari kitab Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berarti dicuri, diadopsi. Mari kita lihat Wahyu 1 nomor 12. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam Wahyu 1 nomor 12. Benarkah demikian? Wahyu 1 nomor 12. Benarkah bunyinya kayak begitu? Halo. Di situ dikatakan Alfa dan Omega. Apa arti Alfa? 13 botol. Apa arti Alfa? Apa artinya Alfa dalam bahasa Indonesia? Rembonga, arti Alfa itu apa? Yang Rembonga. awal, yang pertama, dan yang tidak berakhir, yang tidak berawal dan tidak berakhir, Alfa Omega. Rambuanga. Di mana diterangkan? apa-apa. Di mana diterangkan di data 13 di situ ada kata Alfa dan Omega di mana? Itu Alfa dan Omega tidak berawal dan tidak berakhir. Kenapa? Di mana di Wahyu 1 nomor 13 ada Alfa Omega, di mana tertulis itu? Ya, kejelasannya Alfa Omega itu adalah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kamu apa? Lah. Apa bahasa Yunaninya awal? Loh, kok tanya-tanya kenapa tidak sekalian apa bahasa Torajanya awal? Kenapa tidak sekalian apa bahasa Bugisnya awal? Jauh Dengarkan, sekali. Rambonga, dengarkan Rambonga. Di dalam kitab Wahyu yang mengatakan kata awal di dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata alfa. Alfa itu artinya bukan awal. Alfa itu artinya huruf ejaan A. Apa artinya A? Apa artinya A? Apa artinya tuh? Rembongan, apa artinya huruf A? Akulah huruf A dan akulah huruf O. Apa artinya? A-O, 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 A-O. Jadi Yesus itu A-O, bukan Alfa dan Omega. Yesus itu A-O. Alfa itu huruf abjad A. Yesus itu huruf A. Apa itu huruf A? Ya bisa. Yang terjemahkan itu Al-Quranmu mengatakan yang sahir itu kan diadopsi, dicuri, Wahyu dicuri, lalu diadopsi, lalu dijadikan kitab Al-Quran. Itu kan Injil Thomas. Aduh, parah. Mari kita lihat apa yang tertulis di kitabmu. Apa yang tertulis itulah yang kau imani. Jangan kau ngadi-ngadi. Ya, di dalam kitab Wahyu tidak ada kata akulah awal dan akhir, di situ nggak ada. Sampai gigimu bercabang 3. Sudah bercabang pun masih lagi bercabang, kasihan nanti. Jadi sampai kamu itu mati, mampus, tidak ada di situ diterjemahkan dengan bahasa aslinya Alfa dan Omega itu adalah awal dan akhir. Kalau awal dalam bahasa Yunani itu arke. Buang, asal-asalan ngomong. Kasihan deh lo. Aku adalah alfa. Alfa di situ adalah huruf abjad Yunani. Apa itu alfa? A. Nah, apa artinya A? Apa artinya A? Rambonga, artinya A itu apa? A itu singkatan alfa, botol. Kasihan juga kau ini. Saya tanya sama kamu, apa artinya A? A artinya? Sudah dijelaskan bahwa itu ada simbol huruf di dalam angka A itu ada menunjukkan alfa dengan omega, betul. Kalau alfa itu artinya apa? Alfa artinya apa? Yang berawal dan tidak berawal. Terus kamu kemana? Kamu kemanakan? Terus kamu jawab apa? Kamu jawab apa? Kamu mau jawab apa? Alfa itu adalah alfabet Yunani dari huruf A. Alfabet A itu adalah alfabet Yunani. A artinya A apa?
Sudah kau itu tidak bertanya ini putar-putar. Rambuanga, Sudah dijelaskan Rambuanga kaku mulutnya. bahwa alfa dan omega itu yang tidak berawal dan tidak berakhir yang masuk dalam terjemahan dalam bahasa mana Indonesia. ada, mana Nah, sekarang ada kamu artinya awal narasi-narasikan dan bebas akhir. kemana-mana. Mana Nah, di ada situ sudah alfa dan ketahuan bahwa Al-Quran Rambuanga. itu mengadopsi Al-Quran itu Rambuanga. mengadopsi. Aduh, Rambuanga, dengarkan saya Rambuanga, dengarkan ya. Pasang lututmu untuk mendengarkan kalau kupingmu sudah tidak bisa. Dengarkan, dengarkan. Dengarkan. Itu kan sudah. Dengarkan saya Rambuanga. Yang kamu terangkan terkait alfa dan omega itu sama di dalam Wahyu 22 nomor 13. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu alfa dan omega. Arti alfa itu adalah A. Arti omega itu adalah O. Huruf terakhir dari alfabet Yunani. Jadi Yesus itu kalau dia mengatakan akulah alfa dan omega, artinya akulah AO. AO, 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 AO. Oke, jadi Yesus itu adalah AO. Kenapa ada kata alfa dan omega? Karena penerjemah Bible mencuri kata yang maha awal dan maha akhir dari Al-Quran. Itu baru betul. Jadi lembaga kitab mulai yang mencuri Al-Quran, bukan Al-Quran yang mencuri kitab dongeng, bukan. Karena kenapa? Original teks kitabmu Yesus di situ dikatakan. Dengarkan. Di dalam kitab original kitabmu, hey. Ego, ketika dia mengatakan ego emi, Ana yang lebih dahulu. K-I-O. Dengarkan. Dalam bahasa Yunaninya, dengarkan. Dalam bahasa asli kitabmu, ego emi, K-I-A, oke? K-I-A, A-K-I-O, mega. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Aku adalah A dan O. Itu artinya dalam bahasa Indonesia. Rambuanga. Rambuanga. Bahasa Yunaninya Wahyu 1 nomor 8 adalah ego emi akaio. Apa itu ego emi? Kalau bahasa Ibraninya ego emi apa? Kenapa bahasa Ibrani? Ini bahasa Yunani. Aslinya kitabmu itu bahasa Yunani. Aslinya ini kitab perjanjian lama. Perjanjian lama yang asli itu bahasa Ibrani. Apa itu? Ego ini perjanjian baru kitabnya orang Roma, agamamu. Ini agamamu punya kitab ini. Di dalam kitabmu dikatakan apa? Ego emi akaio. Artinya dalam bahasa Indonesia aku adalah A dan O. Itu apa? Apa maksudnya itu aku adalah A dan O? Perjanjian lama itu apa? Dicatat di dalam bahasa Ibrani, betul. Loh kok Ibrani? Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Perjanjian lama itu. Wahyu itu perjanjian baru, Rambuanga. Ego emi bahasa Ibrani apa? Coba jelaskan. Kenapa larinya ke Ibrani? Ya kan bahasa Ibrani. Yang original teksnya perjanjian lama adalah bahasa Ibrani. Kok jelaskan? Wahyu itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Itu perjanjian baru yang saya tanya ini ego emi itu bersumber dari perjanjian lama. Coba kau jelaskan di mana perjanjian lama, kau jelaskan itu bahasa Ibrani. Paulus juga mengaku ego emi, setan juga mengaku ego emi, Yohanes juga mengaku ego emi. Semua orang yang mengatakan aku adalah semua menggunakan bahasa Yunani dengan kata apa? Ego emi. Apakah mereka semua Tuhan? Ego emi itu ada bersumber dari bapak-bapak gereja yang menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani dari kitab perjanjian lama. Sekarang saya mau tanya sama kau. Coba sebutkan perjanjian. Sekarang ketika Yesus mengatakan aku adalah ego emi, aku adalah apa? AO. Apa AO? Rambuanga, AO itu apa? Sekarang begini, kau jelaskan dulu, kau jelaskan dulu itu di dalam bahasa Ibrani. Itu ego emi bahasa Yunani. Diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Kau jelaskan dulu apa bahasa Ibraninya ego emi. Ibrani pula, nenekmu kiper Rambuanga. Ngapain kau lari ke sana Rambuanga? Kau jelaskan dulu ego emi itu.
Teks aslinya Ego itu emi. dia dalam perjanjian lama. Apa bahasa? Ego emi itu asli dari kitabmu. Bahasa Yunani, bahasa paganism. Aku adalah AO. Pertanyaan saya, AO itu apa? Tarsan. Itu ego ini diterjemahkan oleh Bapak Seto Ginta. Sekarang diambil dari bahasa Ibrani terjemahan. Sekarang apa bahasa Ibraninya ego ini? Coba kau salah lu. Ibrani. Anihu. Anihu. Nama sekarang. Anihu. Ah, Iya. Anihu. Iya. Anihu Apa siapa? artinya? Tetanggamu dekat rumahmu. Apa artinya Dekat rumahmu, anihu? Itu dalam bahasa Ibrani. Apa artinya anihu? Kutanya. Sekarang saya tanya kan dalam bahasa Ibraninya ego ini apa? Bahasa Ibraninya. Aku adalah Ani. Nah, terus Yesus Sekarang saya mau tanya mengatakan sama kau. Oke. Apa? Ego ini itu kan ego ini itu adalah merujuk kepada Yesus kan? Betul. Terus? Bilang dulu betul. Ya, betul. Oke. Yesus mengatakan Sekarang aku dalam adalah perjanjian A dan lama. O. Sekarang ada perjanjian lama. Apa bahasa Ibraninya di dalam perjanjian lama ego ini? Ego emi, sir. Apa masalahnya? Terus? Apa terus? Kenapa kamu menganggap bahwa kamu klaim Kristen, klaim perjanjian lama adalah kitab? Lah kitabnya Yahudi itu, Rambuanga. Terus? Kitabnya Yahudi itu. Terus? Kamu Terus kan apa? sudah mengatakan tadi bahwa merujuk ke ego ini itu ayat adalah Iya, terus apa? diterjemahkan dalam bahasa itu kak itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani ego ini. Sekarang Yesus berkata itu aku adalah bukan aku. ego Nah, emi. kenapa? Ya kasihan. Kasihan. Oke. Tuhannya Yahudi mengatakan aku adalah aku. Ketangkap. Tuhannya Yahudi mengaku, aku adalah aku. Oke, Nabi Musa disuruh untuk menyampaikan itu. Nah sekarang Tuhanmu, Yesus mengatakan, aku adalah A dan O. Maksudnya A dan O itu apa? Anggur oplosan. Rambuan. Rambuanga, enggak malu. Rambuan. Kasihan. Itu sih ternyata keilmuanmu terbaca. Yang penting asal suara besar. Betul kau itu. Kasihan. Aduh, itu sudah banyak koin ya. Tambah bantu kasihan ini. Semua coba mencari-cari koin itu. Menista agama Kristen juga cari-cari koin. Siapa yang menista? Mulai si Rambuanga mulai. Rambuanga. Ya, menghilangkan kata surga. Menghilangkan kata surga. Gue bayar 10 juta. Kalian ini bersandiwara semalam. Kasihan. Apa di mana di dalam kitabmu? Hidup seperti malaikat. Yesus coba begitu bahwa di surga. Sekarang di mana dalilnya bahwa di surga tidak ada kawin mawin? Mana dalilnya mana? Saya gantikan gigimu yang palsu itu dengan gigi ayam kalau kau bisa tunjukkan pada saya. Berapapun harganya gigi ayam akan kubelikan untuk gantikan gigimu yang sudah tua itu. Kalau kau bisa tunjukkan kepada saya ada dalilnya tidak ada kawin di surga, kubelikan kau gigi emas, tapi modelnya gigi ayam. Coba tunjukkan saya. Coba kau buka di Matius 22. Coba kau baca di Matius 22 ayat 30. Baik, Baca. Matius 22. Jangan hilangkan surganya, jangan hilangkan surganya Rambuanga Oke. Baik. Oke, tenang saja. Saya pakar Bible. Kamu tidak usah khawatir berbicara dengan saya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya dulu. Kamu bertanya ke saya. Pada saat kau bertanya ke guru, gigimu dirapatkan dulu supaya gigimu itu. Gigimu juga yang congor itu betel dulu masuk kan. Makanya kau tidak pernah lepas masker karena gigimu yang bonyor. Dengarkan saya bacakan. Matius 22 nomor 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke?
Nah, sekarang di mana dengarkan dulu saya. Di mana dikatakan bahwa pada waktu di surga orang tidak kawin mawin melainkan hidup seperti malaikat surga. Di mana itu? Di mana tertulis? Loh, Di mana apanya tertulis kamu wahai katakan itu sudah Ramboanga? itu jelas sudah Ramboanga. tercatat di 22:30. Ini perkataan Yesus. Dengarkan Perkataan Ramboanga, Yesus, dengarkan. Ramboanga. Dengarkan saya Ramboanga, dengarkan saya Ramboanga. Waktu saya tinggal 3 menit. Saya mau maghrib dulu, habis itu biar gigimu pulas lagi pakai las karbit. Dengarkan. Matius 22 nomor 30. Karena pada waktu kebangkitan, ini di kebangkitan, bukan di surga, Ramboanga. Yang saya tanya, pada waktu di surga tidak ada kawin mawin, itu dalilnya di mana? Hah? Penyembah AO, mana dalilnya bahwa di surga tidak ada kawin mawin? Penyembah AO. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawin. Ya nasami, masa kau bangkit dari kubur langsung kamu kawin kayak ayam saja kau? Ramboanga. Yang saya tanya, tunjukkan dalilnya pada waktu di surga tidak ada kawin mawin. Ada enggak? Kalau ada, saya belikan kau gigi palsu yang lebih bagus, yaitu gigi ayam. Daripada kau kayak Ramboanga, mulut kecil tapi gigi besar kayak sekupang. Kau susah bicara. Oke, lagian Matius 22 nomor 30. Ramboanga. Matius 22 nomor 30. Ramboanga. Itu penjelasannya letterlet itu perkataan Yesus. Kau mau apa lagi? Jangan bawa kemana-mana. Ramboanga. Di sini kata Yunaninya anastasis. Anastasis itu bukan surga. Surga itu dalam bahasa Yunani adalah auranos. Auranos. Paradeso. Sedangkan di dalam kitabmu Matius 22 nomor 30 itu berbicara auranos, bukan surga, kucluk. Auranos itu apa artinya? Auranos itu artinya langit. Jadi dalil terjemahan yang sebenarnya adalah karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di langit, bukan di surga, Ramboanga. Bahasa Yunani kalau berbicara mengenai surga, paradeso. Oke, kalau berbicara mengenai Uranus, berbicara mengenai langit. Antara surga dan langit berbeda. Pesawat terbang di langit yang tinggi, pesawat terbang di surga yang tinggi. Dasar Ramboanga. Ramboanga. Jadi Matius 22 nomor 30. Kasihan sudah mempleseti. Ini sudah mempleseti. Sekarang saya tanya samamu, Ramboanga. Ramboanga, di dalam kitabmu yang pertama kali dikarang oleh pengarang Matius, itu apa tertulis di situ? Paradeso atau Uranus? Di situ tertulis Uranus atau tertulis Paradeso? Kalau tertulis Uranus, tidak usah kau kemana-mana, sudah jelas ketangkap kau. Kau sudah ketangkap. Kalau dia berbicara Uranus, berarti berbicara mengenai langit, bukan di surga. Nah, kata kebangkitan ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya anastasis. Anastasis ini artinya dibangkitkan atau kebangkitan. Masa kebangkitan. Artinya masa kebangkitan itu bangkit dari kubur, bukan di surga. Kalau surga berarti paradiso. Karena pada